Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Muslimin, muslimat, shaibin, shaimat, rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, karena sampai saat ini tak henti-hentinya Allah Ta'ala memberikan banyak nikmat untuk kita semua. Allah berjanji, jika kita bersyukur, nikmat ditambah. Tetapi bila mana kita tak mau bersyukur, sesungguhnya azab Allah Ta'ala itu sangatlah pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kita perbanyak pula salawat dan salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita mohonkan kepada Allah Ta'ala, semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita dengan seringnya bersolawat, semoga syafaatnya dengan izin Allah Ta'ala kita peroleh di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Muslimin, muslimat, shaibin, shaimat, tamu-tamu Allah yang berbahagia. Hari ini hari Selasa, hari yang ke-6 kita berada di bulan Ramadan di tahun 1444 Hijriah. Jamaah yang saya muliakan, bisa diibaratkan sekarang ini kita sedang berada di dalam surga. Kenapa kita katakan seperti itu? Ada hadis Nabi riwayat Imam Al-Bukhari sahih, iza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sulsilatis syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, maka pintu surga dibuka. Nah, berarti kita sekarang diibaratkan sedang berada dalam surga. Wa ghuliqat abwabun nar, dan semua pintu neraka ditutup. Wa sulsilatis syayatin, setan-setan pun diikat. Jadi sekarang kita sedang berada di suatu tempat yang sangat mulia. Dan kita sedang meninggalkan tempat yang sangat-sangat menderita bila kita masuk ke dalamnya, yaitu neraka. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain? Man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajahahu anin nar sab'ina kharifa. Siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, maksudnya dia berpuasa karena Allah, Allah Ta'ala jauhkan dia dari neraka 70 tahun perjalanan. Jadi kita sekarang sedang jauh-jauhnya dari neraka. Sehari 70 tahun. Hari ini hari ke-6. Kita berpuasa selama sebulan. Bayangkan jauhnya kita dari neraka.
Jadi kalau sebelum Ramadan kemarin, di mana posisi kita Pak Ustaz? Di depan pintu surga. Sekarang sudah masuk kita ke dalam. Tapi ada orang-orang berada sampai di pintunya saja. Dia tak masuk ke dalam. Dia sampai pintu saja. Siapakah orang yang sampai di pintu itu? Mereka kalau datang Ramadan, maaf, tidak puasa. Malamnya tak tarawih, mereka tak baca Quran. Ini kita ibaratkan orang yang sampai di pintu saja. Entah mengapa penyebabnya mereka tak mau masuk ke dalam. Tapi ada yang lebih menyedihkan lagi. Udah masuk ke dalam, keluar dia lagi. Udah masuk dah, keluar lagi. Artinya begini, udah tarawih 2-3 malam, udah baca Quran 2-3 juz, udah puasa 2-3 hari, kan berarti dah masuk tuh. Keluar dia lagi. Sayang betul. Sayang. Lalu siapa kita ini? Semoga kita yang sudah masuk dan takkan keluar-keluar lagi. Dan semoga di akhirat nanti benar-benar Allah masukkan kita dalam surga yang hakiki. Karena kata Imam Ibnu Taimiyah, siapa yang ingin masuk surga akhirat, dia masuk dulu ke surga dunia. Surga dunia itu hati yang bahagia, jiwa yang tenang. Kebahagiaan hati dan ketenangan jiwa betul-betul kita rasakan kapan? Saat-saat kita beribadah di bulan Ramadan. Ada kabar gembira dari Rasul kita Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah? Hadis riwayat Ahmad. Inna lillah fi kulli yawmin wa laylatin utaqa'u minan nar fi syahri Ramadan. Sesungguhnya Allah Ta'ala membebaskan hambanya dari neraka setiap hari, setiap malam di sepanjang bulan Ramadan. Allahu Akbar. Jadi tak hanya 10 terakhir, tapi dari hari pertama sampai hari terakhir, dari malam pertama sampai malam terakhir, ada orang-orang yang dibebaskan Allah dari api neraka. Berusaha dan berdoa kita Ramadan tahun ini, kita yang hadir ini dapat predikat bebas dari neraka, itulah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Jadi di akhirat nanti tak masuk neraka kita Pak Ustaz, tidak masuk surga. Karena apa? Stempel bebas sudah kita dapat. Jemaah, terbayang tak kita nanti di surga bertemu lagi seperti kita bertemu di Bang Riau Kepri ini? Terbayang tak di surga kita bersama lagi seperti kita bersama di mushola ini? Itu sangat indah. Sehingga apa nanti kata jemaah, waktu dalam surga betul ceramah Ustaz Marhalim hari ke-6 puasa 1444 Hijriah. Teringat sama jemaah? Teringat. Saya teringat dulu Ustaz ceramah, katanya bulan Ramadan ada orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Betul ternyata. Ini bukti kita masuk surga semua. Atau bayang tak kita nanti seperti itu dalam surga? Cuma jemaah risau. Ustaznya tak nampak kemana lah agak. Dia yang tukang ceramah, dia pula tak nampak. Rupanya saya agak di atas tempatnya sikit. Setuju ya Mak? Kalau tak setuju turun saya. Satu lantai aja kita. Ini cita-cita jemaah, bukan menghayal kita. Pastikan cita-cita kita paling tinggi itu masuk surga, titik. Jangan ada cita-cita lebih tinggi dari itu. Silakan kita bercita-cita, tapi yang paling tinggi cita-cita kita masuk surga. Kalau tercapai, inilah kesuksesan. Kalau tak tercapai, inilah kegagalan. Apa kata Allah Ta'ala?
faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dijauhkan Allah dari neraka, di akhirat masuk surga, inilah orang beruntung. Inilah orang beruntung. Berarti mafhum mukhalafahnya, paham kontradiksinya, tak masuk surga, inilah kegagalan. Biarlah kita tak jadi RW di dunia ni jamaah, tak apa-apa. Jadi RT pun tidak. Tapi di akhirat masuk surga, sukses. Tapi walaupun jadi apa dia di dunia, pangkat tinggi, kedudukan mantap, di akhirat masuk neraka, gagal. Tapi untung-untung tinggi jabatan di dunia, di akhirat masuk surga. Masya Allah, ini tentu lebih luar biasa. Baik jemaah tamu-tamu Allah yang mulia, karena kita sekarang ni diibaratkan dalam surga, kita mesti bahagia. Dalam surga tu tak ada marah-marahnya, maaf. Jadi kalau ceramah ni lama, nanti diam-diam aja lah, usah marah. Karena marah-marah tak ada dalam surga. Karena kadang-kadang panjang ceramah salah, pendek salah, enak-enak ceramahnya, tapi itulah panjang betul, salah lagi. Enak-enak ceramahnya, tapi itulah pendek kali, salah juga lagi. Entah mana yang betul. Jadi dalam surga itu yang ada adalah kenikmatan. Tak ada yang tak nikmat dalam surga itu. Saya ulang, ini pintu surga sedang dibuka, berarti kita di mana sekarang? Udah masuk ke dalamnya. Lalu kalau begitu Pak Ustaz, apa yang kita nikmati di bulan puasa ini? Semua-muanya. Dari A sampai Z nikmati. Kita ambil contoh lah. 1, tarawihnya nikmati. Nikmati tarawihnya. Jangan sampai tinggal. Tiap malam tarawih. Kalau saya boleh tahu, jamaah mazhabnya Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Syafi'i? Sama, saya Syafi'i juga. Kira-kira bisa berubah tak? Enggaklah, tak bisa. Pokoknya sekali Syafi'i tetap Syafi'i. Allahu Akbar. Syafi'i itu tarawihnya 23 jemaah. Ini masalahnya. 20 tarawih 3 witir. Tahu-tahu malam Ramadan 8 tarawihnya. Tambah witir 3, 11. Jadi kita tanya dia, apa mazhab Pak? Syafi'i Ustaz. Tak bisa pindah. Mana bisa. Tapi tarawih Bapak 8 tadi, awak Ramadan pindah mazhab Pak Ustaz. Bisa pindah? Bisa. Saya pun Ramadan ini pindah mazhab. Kadang-kadang kalau ceramah ke masjid-masjid, ke musola-musola, 20 tarawih di situ. Agak lain perasaan. Biasanya kalau 8 itu kan langsung witir 3. Ini sudah 8 tambah 2 lagi. Sangka witir 21. Rupanya tambah 2 lagi. Sah 20 nih kata. Apa maksud saya? Tinggalkanlah Syafi'i itu. Tidak apa-apa. Pindah ke 8. Tidak masalah. Tapi tolong nikmati. Itu maksudnya. Jadi sudahlah Syafi'i ditinggalkan. Dia pindah mazhab jadi 8. Yang 8 pun tak dia nikmati. Kita kan dalam surga ini. Nikmati. Panjang-panjang sikit ayat imam itu tak masalah. Jika perlu dipanggil pengurus, dipanggil imam kita itu kalau setuju. Untuk apa dipanggil? Mam, mana tahu ini Ramadan terakhir. Mulai malam pertama sampai malam ke-6, alhaqumut takasur, wailul likul, alam tarokai. Tolonglah 1 juz 1 malam mulai malam ke-7 ini. Tak tolonglah 1 juz 1 malam.
Setuju nggak jemaah? Nah, pucat saya tengok. Mana ada permintaan seperti ini? Yang ada adalah permintaan kita kalau dapat, mam, usaha panjang lah mam, ayat-ayat sedang-sedang aja lah. Kita tak menikmati. Kita nunggu Ramadan tahun kapan lagi merasa paling nikmat? Tunggu Ramadan tahun keberapa lagi? Ini mumpung kita berada dalamnya, nikmati senikmat-nikmatnya. Saya ulangi jemaah, kita ni ibaratnya sekarang dalam surga. Dalam surga jemaah. Apalagi mohon maaf saya tersinggung, kita yang abang-abang, bapak-bapak, kawan-kawan, tak ada halangan untuk tarawih. Pastikan tarawih tiap malam. Usah pikirkan ini sunat. Karena kalau sunat kita pikirkan nanti terkenang kita definisi sunat. Tak berdosa, tak dibuat. Oh. Itu masalahnya. Tapi definisi sunat itu rugi ditinggalkan. Kalau dikerjakan, besar untungnya. Nah, kita orang bang tahulah tu. Usah tinggalkan. Tapi kalau kakak-kakak kita, istri kita tak tarawih, kadang-kadang dia ada uzur syar'i. Mungkin maaf, haid. Apalagi hamil, apalagi melahirkan, apalagi menyusui. Salah satu 4 ini kalau dialami dapat uzur syar'i. Kita laki-laki tak datang tarawih, emangnya haid? Oh enggak Ustaz, melahirkan. Memangnya kita menyusui? Memangnya kita hamil? Satu pun kita tak mengalami yang 4. Lalu apa alasan tak datang? Alasan tak datang, dia tak merasa nikmat. Titik. Dia merasa berat, dia merasa terpaksa, dia merasa tersiksa. Maka pastikan setiap malam kita tarawih. Apa yang kita nikmati lagi? Menikmati puasanya. Usah banyak ngeluh. Walaupun mungkin pekerjaan berat, tugas berat, tapi tak seberat tugas Nabi lah ketika bulan Ramadan angkat senjata waktu perang Badar. Pasti tak seberat itu. Usah banyak ngeluh. Lapar Pak Ustaz? Lapar kita cuma setengah hari. Dari Zuhur sampai Maghrib. Ada orang lapar berhari-hari. Kapan kenyangnya? Tak pasti. Kita lapar Zuhur. Kenyangnya azan maghrib. Pasti kita kenyang. Tapi ada orang di luar sana berhari-hari lapar. Kapan kenyang? Entah kapan kenyang. Jadi sesusah-susahnya kita belum sesusah mereka. Kita masih nikmat dalam lapar. Mereka kalau lapar benar-benar tersiksa. Dan waktu dapat makanan, ala kadarnya, kita saat azan maghrib dapat makanan, penuh bija tu. Stang sepeda motor sengit sebelah tadi waktu bawa. Tahu sengit? Berat sebelah. Ada semua di situ. Kalau dah dekat-dekat waktu maghrib tu, itu telinga kita ke RRI. Azan yang kita tunggu di Ramadan ini satu ya, azan maghrib. Ngaku ya lah. Azan isya kurang suka kita. Azan isya kita kurang suka. Ada orang kurang suka. Gitu. Bayangkan, perut kenyang. Rokok separuh baru habis. Air kopi masih berasap lagi. Sedang kenyang kopi, sedang berasap rokok baru separuh dua. Azan orang di masjid. Apa kata dia? Cepat kali preman gua azan. Preman katanya. Yang azan tuh mahasiswa UIN Susko. Kadang-kadang LC yang azan itu. Tapi pada bilang cepat kali dah preman gua azan. Preman katanya. Tak suka dia azan isya. Saking tak sukanya, saya berani katakan dia tak datang. Itu bukti tak suka. Tak datang dia. Tak datang. Yang kedua, azan yang kita tak suka Ramadan ni azan subuh. Azan subuh banyak juga orang tak suka.
Karena dia sudah sahur. Lebih parah lagi daripada tadi. Mata kantuk lagi, perut kenyang lagi, hujan turun pula. Itu sedap tuh. Azan orang, apa katanya? Subuh ni cepat kali lah rasanya. Beda maghrib. Jam berapa buka? 6.25. Jam tangan, jam dinding dah pas. Tapi RRI belum azan. Itu marah betul dia. Penyiar ni mengaku lah lambat kali azannya. Marah dia. Tapi ada satu kali ketika sore baru 6.23 jam tangannya. Jam dindingnya 6.23 juga. Entah mengapa azan RRI. Apa kata dia? Mantap ni. Ini yang aku suka juga tu. Usah macam itu. Nikmati. Nikmati. Jemaah yang berbahagia. Apa yang kita nikmati lagi? Baca Qur'annya. Minimal hari ini sudah 6 juz. Sudah 6 juz. Tapi kadang-kadang kita tak nikmat juga. Cobalah. Quran tertutup, mata terbuka. Quran terbuka, mata tertutup. Jadi mulai tarawih masalah, puasa masalah, macam Quran itu masalah. Dalam surga mana ada masalah? Asal terbuka Quran, atau tutup aja. Memang terbuka pada awalnya, tapi sebentar aja. Dia khatam juga 30 juz selama Ramadan, khatam juga, tapi tak lengkap 6.666 ayat. Kok bisa Pak Ustaz? Ada waktu Quran itu terbuka, mata tertutup. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Ke atas dia. Kalau nguap tu jarang ke bawah, kalau nguap ke atas. Mengangu dia. Dia baca lagi. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ini tunjuk ni. Tadi ke atas ni ke bawah. Sadar lagi. Dia lanjutkan. Ayyaman ma'dudat faman kana. Agak lama sikit. Uponya hilang. Pas dia sadar, dia tercari-cari. Sampai mana tadi? Ada hilang kan? Hilang. Memang tak bertemu lagi. Quran itu terbuka. Cuma dicari tak sampai mana tadi. Dia baru baca nomor 5 tu. Baru baca nomor 5. Datang setan. Apa kata setan? Baca nomor 10 lagi wak. 5 datang. Nak wak 10 betul. Langsunglah dia dari baris nomor 10. Tinggal 5 ayat. Tinggal 5 baris. Habis Ramadan, khatam. Tapi lengkap 6.666 ayat. Enggak. Kok bisa enggak lengkap? Ada waktu dia baca Quran, matanya tertutup, dan yang dibaca itu hilang, tak dapat dicari. Untuk membela diri dia salahkan Ramadan. Ramadan ni entah ngapulah, nantu aja. Ya Ramadan salah. Awak ni kalau bulan Ramadan kan puasa ni, kering, kerongkongan kering, perut lapar. Itulah kantuk. Puasa salah juga. Dia salahkan Ramadan, dia salahkan puasa. Tak ada salah Ramadan, tak ada salah puasa. Salah kita. Kenapa kira seperti itu? Awak tidak memulai dari sebelum Ramadan. Makanya kata Abu Bakar Al-Balkhi, Ramadan ini bulan memanen. Memanen itu nikmat atau tak nikmat? Nikmat. Tapi kenapa ada orang tak nikmat? Sebab dia bukan memanen, baru mulai menanam. Paham tak kira maksudnya? Orang manen nikmat. Dia kenapa tak nikmat? Karena baru mulai nanam. Baru mulai buka Quran. Baru mulai duduk majlis ilmu. Maaf nih, baru mulai solat berjamaah. Beratlah. Berat. Orang manen awak mulai nanam. Nanam tu berat kerjaannya. Dibersihkan lahan tu dulu. Disewa alat berat. Banyak dana, banyak biaya, banyak mengeluarkan tenaga. Berat tu.
Macam itulah orang-orang yang baru mulai di bulan Ramadan. Harusnya manen, dia nanam. Makanya coba tengok ada masjid-masjid bulan Ramadan tu masang tenda dia di luar. Tanya kita sama pengurus, kenapa masang tenda Pak? Risau nak masjid ni pusat tumbang nanti. Banyak betul orang ah. Pada tumbang masjid mendingan sewa tenda Pak Ustaz. Mantap dulu bilang. Hari kelima tak nampak tenda lagi. Mana tenda Pak? Ada buka tak Ustaz? Kenapa buka? Tak nampak budak tu lagi. Siapa yang tak nampak tu? Yang baru mulai nanam. Berat. Kita surga tu manen. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia tempat menanam, akhirat tempat memanen. Dan kita sekarang berada di semi akhirat. Dalam surga kita bukan merasa terpaksa di sini, tapi menikmati. Kadang kita balik. Kalau waktu menyambut, waktu nyambut Ramadan tu, kalau kita tengok gaya dia nyambut, tak cukup Ramadan tu 1 bulan. Kalau kita lihat gaya dia nyambut lah, ngeri. Asal ada undangan makan, datang dia terus. Kan kalau Ramadan banyak orang undang-undang makan itu, mendoakan, undanglah dia, dijamin datang. 4 kali undangan sehari ke-4 datang dia. Kalau tak diundang, kesalnya. Tak diundangnya awak katanya. Awak menyambut Ramadan katanya. Tu kalau gotong royong di masjid, alhamdulillah dia cepat datang. Kalau pulang, dia yang paling lambat. Bayangkan, umbul-umbul masjid itu dia pasang semua. Itulah Ramadan tak ke mana dia tak nampak. Dia spesialis tukang sambut. Dia spesialis tukang sambut. Begitu yang disambut datang, ada pun pergi. Ini orang yang saya maksud hanya sampai di pintu, tapi tak masuk ke dalam. Usahakan kita yang sudah di dalam, usah keluar lagi. Usah keluar. Ini bulan yang mana orang-orang yang sudah meninggal dunia ingin pulang, dapat sehari jadi. Baik yang taat, apalagi yang tak taat. Mengapa mereka sekarang, saya ulangi, ingin pulang di bulan Ramadan ini, dapat sehari jadi. Begitu nikmatnya ternyata Ramadan. Tetapi nikmat itu baru terasa saat tiada. Saat ada, kadang-kadang merasa tak bernikmat. Kapan betul nikmat itu? Ketika tiada. Nah, Ramadan ini suatu saat akan tiada. Kita akan ditinggalkan Ramadan itu selama-lamanya. Atau kita yang meninggalkan dia dan kita takkan kembali lagi. Kapan itu Ustaz? Waktu kita dah masuk kubur nanti, kita takkan bertemu Ramadan lagi seperti ini. Saat itulah orang ingin pulang. Saya ulangi, dapat sehari jadi. Alhamdulillah, kita sudah 6 hari dengan hari ini. Masih ada 25 atau 24 hari. Kalau 25, 31 puasa tu. Lebih ni. Salah jemaah. Kadang 6 hari puasa hari. Kalau 25 ni 31 kan. Awak biarlah puasa tu lambat mulai asal cepat selesai gitu. Awak tak apa-apa. Lambat-lambat mulai tak apalah. Yang penting cepat selesai kan. Kan bertikai kadang-kadang puasa Muhammadiyah dengan NU ya nak. Muhammadiyah kapan? Contoh nih, 22. NU 23. Kenapa Muhammadiyah cepat kali ini? Ya, marah dia sama Muhammadiyah. Lalu dia pilih puasa 23. Pas lebaran, Muhammadiyah dulu. Kemudian NU belakangan. Apa katanya? NU ini lambat kali katanya. Jadi maksudnya biar lambat mulai cepat selesai nak. Jadi hari ini baru hari ke-6, masih ada 23 atau 24 hari ke depan. Maka kaum muslimin, ini hari-hari yang sangat luar biasa. Ingat, setiap hari dan setiap malamnya ada orang-orang yang Allah bebaskan, termasuklah kita ini hendaknya.
Semangat jemaah. Yakin, optimis. Jangan nanti setelah saya ceramah ini menjelang ke kantor, berjalan-jalan kita, apa kata jemaah? Ustaz bilang tadi, katanya ada hadis orang diselamatkan Allah dari neraka tiap hari tiap malam. Model kita ini tak bisa. Itu pula kata kawan, memang betul itu. Kita tak dapat tu. Hanya lemah semangat saya tadi. Belum habis Ramadan dah mundur kawan dah. Udah menyerah. Tak, model kita ni tak bisa. Kita ni pasti masuk neraka. Setahun dua masuk. Usahlah berencana ke sana ya mak. Ini mumpung Ramadan, untung-untung Allah hindarkan kita. Dan itu tak mustahil. Allah tak pernah ingkar, Allah tak pernah ingkar janji. Kenapa? Allah tuh paling tak ingin dia kita masuk neraka. Paling tak ingin. Yang inginnya Allah apa? Kita tuh masuk surga. Saking tak inginnya Allah kita masuk neraka, Allah tak peduli. Sebesar apapun dosa kita diampuni. Sebesar apapun. Syirik pun kita lakukan, kita ampuni. Kecuali kalau kita mati dalam kesyirikan itu, habislah. Baik jemaah, tamu-tamu Allah yang mulia, ini ulang-ulang kaji. Semoga membangkitkan semangat kita. Mumpung Ramadan masih awal, masih ada beberapa hari, bahkan beberapa minggu ke depan. Mari kita berpacu untuk meningkatkan amal kita. Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita dari neraka dan Allah masukkan kita ke surga. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.